Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Kinayar Craft ingin mengajak teman-teman untuk membuat eco print di media kain kanvas. Bahan utama yang perlu kita persiapkan adalah kain kanvas. Kain kanvas ini sudah diproses skuring dan diproses mordhan. Untuk link skuring dan link proses mordhan sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman untuk mengecek. Ada sedikit perbedaan dan spesial untuk proses skuring kain kanvas ini. Karena kain kanvas ini kainnya cukup tebal, zat lilin atau zat pati yang ada pada kain tentunya lebih banyak. Untuk membantu proses peluruhan zat lilin dan zat pati itu, perlu kita masukkan kain kanvas ini di air mendidih seperti ini selama kurang lebih 5 menit. Sambil kita aduk-aduk dan kita bolak-balik proses mendidihkan dan meluruhkan zat patinya. Baru setelah kita lakukan selama kurang lebih 5 menit, kain ini akan kita pindahkan ke wadah baskom plastik yang tentunya sudah kita siapkan resep dan air untuk melarutkan. Sekaligus kita masukkan kain beserta air ini ke dalam baskom plastik. Untuk proses skuring selanjutnya sekaligus resepnya mengikuti sesuai dengan proses skuring yang ada di link video yang sudah saya sematkan. Kain kanvas yang sudah kita lakukan proses skuring dan kita proses mordhan, kita siapkan di meja atau di lantai seperti ini. Ini kondisi basah mamel. Setelah kita lakukan pemerasan kain hingga tidak ada air yang menetes. Kita tata seperti ini. Kemudian kita tata daun atau bunga yang sudah kita persiapkan motifnya sebelumnya. Pilihan bunga dan daun untuk praktek kali ini saya memakai ada bunga waru, kemudian bunga kamboja, daun kenikir, dan daun akalipa. Proses pembuatan ekoprint di kain kanvas ini kita tidak banyak membutuhkan kain yang cukup lebar. Kanvas 1 meter bisa kita bagi 2 atau kita bagi 4 sesuai dengan keinginan kain kanvas ini. Jika sudah jadi mau kita bikin apa. Jika sudah jadi, kain kanvas ini bisa kita lanjutkan untuk proses pembuatan tas, sepatu, topi, atau bisa jadi juga untuk jaket.
Setelah selesai kita lakukan penataan daun, kain ini akan kita tutup dengan kain blanket. Yang sebelumnya kain blanket ini sudah kita rendam dengan pewarna yang kita inginkan. Kebetulan kali ini sudah saya rendam di zat pewarna tinggi selama kurang lebih semalaman. Tapi paling enggak kita rendam kurang lebih selama minimal 1 jam. Jadi kita tutupkan kain blanket ini hingga menutupi seluruh bagian dari kain kanvas atau kain utama yang telah kita tata daun tadi. Jadi fungsi blanket ini adalah sebagai modifier, sebagai penghantar zat warna ini yang nantinya akan tercetak di kain utama atau di kain kanvas. Setelah kita tutup dengan kain blanket, akan kita tutup lagi dengan plastik. Teman-teman bisa menggunakan plastik bening atau plastik kresek atau plastik mulsa seperti ini. Kenapa saya pakai plastik mulsa? Karena plastik ini kalau menurut saya lebih awet, bisa dipakai berulang-ulang. Kalau misalnya kotor dicuci, kita pakai lagi, jadi lebih ramah lingkungan. Kita tutupkan di atas kain blanket hingga menutupi seluruh permukaan dari kain blanket. Sambil kita tekan-tekan seperti ini. Proses penekanan kain blanket dan kain utama supaya menempel sempurna, selain dilakukan proses menekan-nekan dengan tangan, bisa dilakukan dengan cara menginjak-injak seperti ini hingga rata. Harapannya antara kain KU atau kain utama kain kanvas dengan kain blanket bisa menempel sempurna. Selanjutnya kita lakukan proses penggulungan kain. Teman-teman bisa menggunakan pipa paralon atau kayu yang bentuk memanjang seperti ini. Misalnya kukusan teman-teman untuk mengukus ukurannya tidak terlalu besar, ukurannya kecil sehingga tongkat kayu tidak bisa masuk, teman-teman bisa menggunakan penggulung pipa paralon yang nantinya akan ditarik sebelum kemudian diikat seperti ini. Selain tongkat atau pipa paralon, untuk proses penggulungan juga bisa menggunakan selang kompor gas karena bentuknya lebih lentur. Gulungan ini akan kita kukus selama kurang lebih 2 jam dengan api panas. Yang sebelumnya kukusan ini sudah kita hangatkan. Setelah 2 jam pengukusan, kita angkat gulungan, kita biarkan sedikit dingin dan kita buka kain blanket dan akan kita dapatkan hasil dari cetakan di kain kanvas seperti ini. Jadi pewarna yang tadinya ada di kain blanket akan tertransfer ke kain kanvas atau kain utama. Setelah bersih dari daun-daun, kain kanvas ini akan kita keringkan dengan cara diangin-anginkan selama kurang lebih 3-7 hari. Setelah kering, bisa kita lakukan pencucian kain dengan air biasa dan selanjutnya bisa kita jadikan produk lanjutan.